Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Saifur Rahma dengan NIM 200741637281. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPS Offering A angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan mengenai video pembelajaran atau video micro teaching. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan ialah problem based learning. Mari simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sebelum ibu pembelajaran siapa ya? Pak Dodi. Matematika, Bu. Matematika sama Pak Dodi, Bu. Oh, baik. Ya. Apakah kalian masih ada semangat untuk belajar ya? Tidak. Masih, Bu. Masih. Meskipun ngantuk tetap harus semangat ya dalam belajar tapi. Oke, pembelajaran hari ini ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cuma sebelah sini aja? Sebelah sini kok nggak ada suaranya? Ngantuk. Ibu ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan juga kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Silakan ketua kelas dapat dipimpin untuk berdoa. Terus jatuh. Baik. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas telah memimpin berdoa. Baik, setelah kalian berdoa, ibu akan absen terlebih dahulu karena sepertinya banyak yang tidak masuk dikarenakan sakit ya. Ya, Bu. Arafan jadi Sakit. Aprilia hadir, Alfian Hadir. Arsya Astrid hadir, Bu. Aulia hadir, Dinar Sakit. Dodi Hadir, Bu. Clara Sakit. Mirza Izin. Nadia Aulia Nancy Izin. Wida Yosefin Sumratul. Izin. Ya, jadi banyak yang sakit ya. Ya. Baik, kita doakan teman-teman kalian semoga dapat diberi kesembuhan dan dapat lebih lagi bertemu lagi di kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Kira-kira sumber daya apa yang telah kalian gunakan? Air. Selain air, udara, tanah, Bu. Matahari. Lalu ada lagi? Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi bahwa sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia itu contohnya seperti air, tanah, batu bara. Nah, itu semua merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita juga harus tahu bagaimana menjaga sumber daya alam tersebut agar tidak cepat habis untuk menjaga ekosistem alam. Jadi, ada pun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep terkait materi potensi sumber daya alam di Indonesia melalui bacaan ringkasan materi potensi sumber daya alam di Indonesia dengan baik dan benar. Lalu, peserta didik dapat menjelaskan konsep terkait materi sumber daya alam di Indonesia melalui bacaan ringkasan materi potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia dengan baik dan benar. Lalu, peserta didik dapat menjelaskan konsep terkait materi kemaritiman di Indonesia melalui bacaan ringkasan materi potensi kemaritiman di Indonesia dengan baik dan benar. Dan keterampilan peserta didik dapat menyajikan hasil analisis diskusi kelompok di dalam LKPD mengenai pemecahan masalah terkait potensi sumber
daya alam dan kemaritiman di Indonesia dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Nah, ada pun kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Pada kegiatan pembelajaran yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai konsep sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Lalu kegiatan belajar yang kedua, yaitu melihat video pembelajaran sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang kedua ini, nanti Ibu akan menayangkan video kepada kalian. Lalu, kalian mencatat hal-hal penting yang terdapat di dalam video pembelajaran tersebut ya. Karena catatan kalian akan menunjang untuk kalian dapat mengerjakan LKPD dan evaluasi yang akan Ibu bagikan nantinya. Lalu, ada kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengidentifikasi pada permasalahan sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Dan kegiatan pembelajaran yang keempat yaitu diskusi bersama kelompok mengenai permasalahan sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, untuk kegiatan pembelajaran 3 dan 4 nanti Ibu akan memberikan kalian berupa soal yang ada di LKPD. Lalu kalian akan mendiskusikan bersama kelompok kalian mengenai permasalahan yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Adapun kegiatan pembelajaran 5 yaitu presentasi hasil diskusi. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD nanti perwakilan masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas. Dan yang keenam yaitu ada kegiatan evaluasi. Jadi setelah kalian melakukan presentasi kelompok, Ibu akan mengevaluasi kalian mengenai bagaimana kegiatan kalian dalam mengerjakan LKPD, lalu bagaimana kalian diskusi kelompok, dan Ibu akan memberikan kesimpulan pada hasil kegiatan evaluasi ini. Nah, kita mulai masuk ke dalam materi. Ada 2 materi yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia dan potensi kemaritiman di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Kira-kira apakah ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Baik, menurut saya sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, adanya rempah-rempah seperti itu. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Wida. Mungkin Mas Iman bisa menambahkan jawaban dari Mbak Wida? Bisa, Bu. Baik, Bu. Sepaham saya, sumber daya alam ini merupakan benda-benda atau objek yang ada atau yang disediakan oleh alam, baik non-hayati maupun hayati, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas kehidupannya sehari-hari, untuk menunjang proses perekonomian dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih jawabannya Mas Iman dan Mbak Wida. Itu benar sekali. Ya, sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Nah, ada pun contoh dari sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama itu ada hutan. Apakah ada yang tahu fungsi dari hutan itu apa? Saya tahu, Bu, fungsi dari hutan. Fungsi dari hutan antara lain adalah memberikan oksigen bagi kehidupan manusia dan juga mencegah longsor dan banjir. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Sela. Fungsi dari hutan yaitu sebagai cadangan oksigen, lalu untuk mencegah longsor dan banjir, dan sebagai paru-paru dunia. Adapun contoh dari sumber daya alam yang kedua yaitu bahan tambang. Ada yang tahu nggak sih fungsi dari bahan tambang ini apa? Ini bahan tambang batu bara. Ready? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wida. Kalau menurut saya, fungsi dari bahan tambang itu sebagai tenaga listrik sama sebagai bahan bakar. Ya. Jadi benar ya, fungsi dari bahan tambang berupa batu bara itu sebagai pembangkit listrik dan juga sebagai bahan untuk energi. Nah, ada pun contoh perikanan dan kelautan sebagai fungsinya sebagai tempat hidup biota laut. Nah, ini ada hutan dan kelautan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian wilayah Indonesia itu berupa hutan dan laut, di mana 52,3% wilayah Indonesia merupakan hutan. Hutan di Indonesia itu banyak dijumpai di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Lalu ada laut, yang dimana Indonesia itu disebut sebagai negara maritim karena hampir 2/3 wilayah di Indonesia itu merupakan lautan. Nah, ini ada video pembelajaran.
Nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran ini, lalu kalian catat hal-hal penting yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Kalian catat di buku tugas kalian masing-masing ya. Selamat pagi kalian toh. Guru PNS di SMP Negeri Kota ini. Ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemajuan tinggi di Indonesia. Baik, pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, Nah, jadi itu tadi video yang telah Ibu paparkan mengenai sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Kira-kira apakah ada yang tahu permasalahan apa sih pada sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia ini? Eksploitasi hutan dan berkurangnya bahan tambang. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Jawabannya benar sekali. Jadi, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia itu salah satunya eksploitasi hutan dan berkurangnya bahan tambang. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia? Nah, baik, setelah kita belajar mengenai sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok besar. Nah, silahkan kalian berhitung 1-4, lalu kalian bergabung bersama kelompok kalian. Baik, karena kalian sudah berhitung 1-4, silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan urutan yang telah kalian sebutkan tadi. Baik, setelah kalian membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD, yang mana di dalam LKPD ini terdapat petunjuk belajar, lalu langkah-langkah kegiatan, dan terdapat suatu kasus atau masalah yang harus kalian selesaikan. Baik, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Baik anak-anak, setelah Ibu membagikan LKPD, tolong perhatikan ke depan. Sebelum kalian mengerjakan dan mendiskusikan LKPD bersama kelompok kalian, tolong kalian cermati petunjuk belajar yang ada dan serta langkah-langkah kegiatan yang ada di dalam LKPD tersebut. Di dalam LKPD yang pertama itu berisi mengenai permasalahan pencemaran udara yang ada di 4 desa di Kabupaten Bogor. Nah, coba kalian analisis masalah-masalah yang ada di dalam kasus atau masalah ini. Lalu, coba kalian berikan solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam LKPD tersebut. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD dan mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD tersebut, kalian bisa mempelajari modul pembelajaran yang ada yang telah dibagikan dalam WhatsApp group. Setelah itu, kalian juga dapat mencari sumber referensi lain untuk menunjang adanya penulisan atau pengisian permasalahan yang terdapat di LKPD. Silahkan, kalian bisa mendiskusikan permasalahan yang ada serta solusi tersebut bersama kelompok kalian. Silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD selama 30 menit. Nah, baik anak-anak, karena waktu berdiskusi telah selesai, silahkan satu perwakilan anggota kelompok untuk dapat mendiskusikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan Mbak Nadia dapat mempresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin mempresentasikan terkait diskusi kami terkait pencemaran udara. Yang pertama yaitu potensi sumber daya yang digunakan berupa udara. Yang kedua, sumber daya yang digunakan ialah udara. Terjadinya pencemaran udara ini dikarenakan terkontaminasi oleh limbah pabrik yang beracun dan berbahaya, sehingga menyebabkan bau busuk yang mengganggu pekerja dan warga sekitar. Lalu yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran udara ini yaitu adanya bau busuk dan gas yang keluar dari pabrik yang menyebabkan beberapa warga dan pekerja pabrik mengalami pusing hingga mual. Lalu yang terakhir nomor 7 yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu jika mengolah limbah pabrik terlebih dahulu maka akan membutuhkan banyak sekali biaya dalam pengolahannya. Selain itu juga dibutuhkan alat yang dapat mengolah limbah tersebut.
Kelebihannya, jika dapat mengolah limbah, maka akan dapat mengurangi pencemaran yang terjadi di lingkungan. Kurang lebih itu tadi presentasi dari hasil diskusi kami. Baik, itu tadi merupakan presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, Ibu akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Nah, untuk proses kalian berdiskusi bersama kelompok itu sudah cukup baik. Namun, proses kalian dalam menyampaikan presentasi di depan kelas menurut Ibu itu kurang baik karena kalian belum bisa untuk menjelaskan mengenai permasalahan serta solusi yang telah kalian diskusikan. Baik, adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai apa kita belajar pada pagi hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar mengenai sumber daya alam, sumber daya dan potensi-potensinya. Jadi jika kita tidak menjaga dan melestarikannya akan menimbulkan sebuah permasalahan. Baik, terima kasih Mbak Arsya telah memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi benar ya, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita sudah belajar mengenai sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Yang mana contoh dari sumber daya alam itu berupa air, udara, bahan tambang, hutan, dan kemaritiman serta kelautan. Nah, itu semua harus kita jaga agar tidak terjadi sumber daya tersebut menjadi habis. Kita dapat menjaganya dengan melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, lalu melakukan penanaman kembali. Baik, adapun tindak lanjut yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini, yaitu silakan kalian mempelajari kembali terkait materi yang telah Ibu jelaskan. Lalu Ibu akan membagikan soal evaluasi yang telah Ibu bagikan ke dalam WhatsApp group. Silakan kalian buka, lalu kalian baca. Nah, karena Ibu telah membagikan soal evaluasi ke dalam WhatsApp group, silakan kalian print out berbentuk seperti ini, lalu kalian isi. Ini ada bagian identitas, kalian isi identitasnya terlebih dahulu, lalu kalian kerjakan bagian-bagian dari soal evaluasi ini. Jangan lupa soal evaluasi ini dikumpulkan pada besok ya, jam 7 pagi di ruangan saya. Nah, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita pulang ya. Silakan ketua kelas dapat memimpin berdoa. Persiapan. Salam mulai. Telah selesai. Baik, setelah kalian berdoa, Ibu izin untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.